Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyadi. Nomor induk mahasiswa 194180009. Saya ingin membuat video dengan bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah perpustakaan digital yang diberikan kepada Bapak Arifin SIP MIP, yaitu mereview sebuah repositori perguruan tinggi. Yang ingin saya review adalah repositori perpustakaan Universitas Brawijaya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu repositori. Nah, repositori adalah sebuah aplikasi yang diakses menggunakan internet. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam menu home. Bisa dilihat tampilannya seperti ini, tampilan menu home. Nah, di sini ada bagian layanan kami, bisa dilihat digital library, SSO account registration, book drawing, Universitas Brawijaya Jurnal, loan free, repository, dan bisa dilihat teman-teman, ini tampilan layanan di Universitas Brawijaya. Kita kembali ke menu utama untuk melihat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fitur profile, yang dimana di sini memiliki beberapa struktur. Yang pertama, sejarah. Mari kita lihat sejarah dari perpustakaan Universitas Brawijaya. Nah, bisa dibaca teman-teman, Universitas Brawijaya didirikan pada tanggal 5 Januari 1963 dan pada tanggal yang sama Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya didirikan. Nah, kalian bisa baca di sini sejarah universitas, sejarah lengkap Universitas Brawijaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam visi dan misi Perpustakaan Universitas Brawijaya. Di sini kalian bisa lihat visi, misi, moto, maklumat, dan etika layanan perpustakaan. Nah, visi tersebut bisa dibaca sebagai pusat diseminasi sumber ilmu pengetahuan untuk mendukung tercapainya Universitas Brawijaya sebagai world class entrepreneur university. Terus misinya adalah untuk mewujudkan visi di atas, maka perpustakaan memiliki misi sebagai berikut. Nah, bisa dibaca seperti ini misinya. Nah, selain visi dan misi, ada juga moto, maklumat, dan etika pelayanan perpustakaan. Bisa dilihat teman-teman, seperti ini tampilannya. Bisa dibaca. Terus ada tujuan. Di sini ada tujuan dari seluruh kegiatan perpustakaan universitas ditujukan untuk, nah, bisa dibaca. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita langsung masuk ke struktur organisasi perpustakaan Universitas Brawijaya. Struktur organisasi perpustakaan dan deskripsi tugas staf perpustakaan adalah berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2015, tanggal 2 November tahun 2015, sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini. Bisa dilihat bentuk struktur organisasi perpustakaan Universitas Brawijaya. Seperti inilah gambarannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tugas dan fungsi. Teman-teman bisa lihat apa saja tugas dan fungsi dari perpustakaan Universitas Brawijaya. Bisa dilihat dan silakan dibaca. Ini ada tugas kepala perpustakaan atau kapus. Nah, ini ada beberapa poin atau tugas-tugas dari kepala perpustakaan Universitas Brawijaya. Nah, terus ada bidang layanan penggunaan,
Nah, di sini bisa dilihat dan bisa dibaca. Ada 10 poin, kalian bisa baca. Sub bidang sirkulasi, koordinator sub bidang sirkulasi. Teman-teman bisa baca. Staf pelaksanaan kegiatan layanan sirkulasi, staf pelaksanaan kegiatan resolving koleksi teks, staf pelaksanaan kegiatan resolving koleksi reserve, dan masih banyak lagi tugas-tugas dari tugas dan fungsi perpustakaan Universitas Brawijaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumber daya manusia. Nah, di sini sumber daya manusia, setiap personel yang terlibat dalam perpustakaan Universitas Brawijaya sangat berpengaruh besar terhadap mutu produk. Di dalam organisasi perpustakaan Universitas Brawijaya, setiap personel memiliki kompetensi berdasarkan pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaannya. Nah, bisa dibaca teman-teman. Nah, ini daftar pimpinan perpustakaan Universitas Brawijaya. Ada kepala perpustakaan, kasubag, dan anggota-anggota lainnya. Ini ada tabel sumber daya manusia perpustakaan Universitas Brawijaya. Mungkin di sini tidak terlihat jelas ya teman-teman. Nah, ini sumber berdasarkan pendidikan tahun 2021. Sumber daya manusia UPT Perpustakaan berdasarkan jabatan tahun 2021. Sumber daya manusia UPT Perpustakaan Universitas Brawijaya, pustakawan di bidang non-pustakawan tahun 2021. Di sini ada bagian staf perpustakaan. Nah, seperti kita lihat, bidang tata usaha ada tercantum nama-nama di bagian bidang tata usaha. Terus bidang layanan teknis tertera di sini nama-nama. Terus bidang layanan pengguna bisa dilihat, bidang pengembangan dan kerjasama, bidang teknologi dan informasi, dan yang terakhir keamanan atau penjaga malam. Nah, selanjutnya kita masuk ke jaminan mutu. Di jaminan mutu ini terdapat 3 poin. Poin pertama, mari kita buka. Nah, bisa dilihat teman-teman sistem dokumentasi. Sistem dokumentasi memungkinkan jaminan keselarasan antara perencanaan, implementasi, pengendalian proses kegiatan perpustakaan Universitas Brawijaya. Hal ini menjadi alat komunikasi efektif dan menjamin konsistensi tindakan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan pelangganan dan peningkatan mutu berkelanjutan. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman daftar dokumen yang saat ini dikelola Perpustakaan Universitas Brawijaya. Nah, bisa dibaca. Ada manual sistem mutu, manual prosedur mandatori, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian tinjauan manajemen. Nah, tinjauan manajemen ini bisa dibaca teman-teman. Dan di sini tinjauan manajemen perpustakaan Universitas Brawijaya
dilakukan dalam beberapa tahapan dengan rincian sebagai berikut, yaitu 1. Tinjauan manajemen tahun 2015. Terus yang kedua, tinjauan manajemen tahun 2016, dan 3. Tinjauan manajemen tahun 2017. Nah, jika kita ingin masuk ke dalam website ini, tiga ini, kita harus meloginkan akun perpustakaan Brawijaya. Berhubung saya tidak memiliki akun, jadi mungkin saya skip saja dulu penjelasan tersebut. Nah, selanjutnya saya masuk ke dalam audit internal dan eksternal. Audit eksternal dan internal bisa dibaca, teman-teman. Seperti ini tampilan dari audit internal dan eksternal. Bagian layanan kami terdapat beberapa poin-poin penting bisa dibaca. Nah, sekarang saya akan masuk dan menjelaskan audiovisual tersebut. Dapat dilihat dan dibaca teman-teman, di bagian ini sudah dijelaskan bagian audiovisualnya. Ada juga bagian layanan CD-ROM. Yang namanya perpustakaan digital pasti menyimpan koleksi-koleksi yang berbentuk digital seperti yang dimaksud sekarang ini, atau CD-ROM service. Nah, di sini koleksi-koleksi yang disediakan dalam layanan ini meliputi jurnal-jurnal ilmiah tentang kedokteran. Nah, bisa dibaca teman-teman. Selanjutnya ada koleksi lokal. Koleksi lokal ini menyimpan koleksi hasil dari karya mahasiswa dan staf dari Universitas Brawijaya seperti skripsi, tesis, disertasi, dan banyak lagi. Selanjutnya kita masuk di bagian layanan referensi. Di layanan referensi terdapat layanan buku acuan, contohnya bisa dilihat di layar teman-teman sekalian. Dan koleksi ini dapat dipinjam dalam waktu yang tertentu. Selanjutnya buku tandon. Layanan ini juga dikenal dengan nama layanan buku tandon atau reserved books. Jenis layanan ini memungkinkan pengguna perpustakaan untuk melakukan peminjaman koleksi-koleksi tandon pada hari yang telah ditentukan, dengan jangka waktu pinjaman yang jauh lebih singkat daripada koleksi yang berupa buku-buku teks biasa. Selanjutnya koleksi serial. Pelayanan koleksi serial atau terbitan berkala meliputi pelayanan baca di tempat dan fotokopi untuk koleksi yang berisikan seperti makalah, jurnal, clipping, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur fasilitas. Nah, di sini ada sarana dan prasarana umum. Dapat dilihat beberapa sarana dan prasarana umum di perpustakaan Universitas Brawijaya. Di sini ada ruang pelayanan keanggotaan, pelayanan sirkulasi, pelayanan multimedia. Yang kedua,
ruang free wifi area, layanan free internet, area parkir, free download, dan ruang musola. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu terakhir. Terdapat formulir pendaftaran Universitas Brawijaya. Nah, di sini kita disuruh mengisi data diri, dan di sini juga terdapat alamat Universitas Brawijaya. Bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat jumlah koleksi di perpustakaan Universitas Brawijaya. Itu bisa dilihat dari layar teman-teman. Reserve collection atau koleksi cadangan itu berjumlah 74.701. Terus white label atau general collection atau lanan putih atau koleksi umum berjumlah 140.443. Nah, terus reference collection atau koleksi referensi berjumlah 10.369, dan banyak koleksi lainnya bisa dilihat teman-teman sekalian. Nah, mungkin itu yang saya dapat jelaskan dari repositori perpustakaan Universitas Brawijaya. Kekurangan dan kelebihan Universitas Brawijaya, di sini saya tidak mendapatkan kekurangan perpustakaan Universitas Brawijaya, dan kelebihan perpustakaan Universitas Brawijaya itu terdapat banyak koleksi-koleksi buku dan lain sebagainya. Terus jika kita ingin mengakses perpustakaan Universitas Brawijaya, sangat mudah diakses oleh siapapun. Tapi jika koleksi-koleksi khusus, hanya perpustakaan mahasiswa Universitas Brawijaya yang bisa mengakses tersebut. Mungkin itu sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.